Kalau kemarin belum ada mic, Sekarang udah pertama ada kali sudah ada mic. Oh, Jadi bisa begini, bebas. Ya. Tergantung editor yang tertugasnya itu buat ngedit. Iya. Oke, selamat datang kembali di acara Backstory. Karena flashback-nya nyala banteran supaya story tetap berjalan. Ini sudah masuk episode ke-3 kayaknya ya, dapat 3 kali tag. Sebelumnya sama Pak Feby, terus ada Mas Heri sama Adit. Sekarang Pak Feby kembali. Waduh. Oke. Gimana Mas Rizky? Iya. Jadi kalau misalnya kita membahas Poltek Bani gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya ditampilin di display itu kan masih ada temanya gitu ya. Kemarin itu kita sempat bahas tentang bisnis buat anak muda. Makanya tampilannya tuh wirausaha merdeka. Wih, keren. Cuman nih karena tadi apa ya idenya ya udah logo Poltek kita bahas Poltek. Siap. Oke. Jadi begini Pak Feby, kalau misalnya kita bahas Politeknik Bakti Kartini ini kan secara image itu kan politeknik tempat di mana orang tuh dipersiapkan untuk kerja gitu kan. Tapi apa bedanya sama SMK gitu? Kira-kira. Baik. Kalau Politeknik Bakti Kartini ya, jadi intinya selain dia siap kerja, juga dipersiapkan untuk membuka lapangan kerja sendiri. Karena di sana ada beberapa keunggulan yaitu tentang entrepreneur di setiap prodinya. Memang jargonnya siap kerja, betul, siap kerja di institusi yang lain, di tempat kerja yang lain pun juga dipersiapkan untuk bisa kerja di tempat sendiri, artinya bikin wirausaha sendiri gitu Mas Rizky. Jadi kalau SMK tuh bukan untuk ke tempat kerja, tapi di sini dilatih gimana caranya dia membangun usaha sendiri. Betul, kira-kira seperti itu. Karena gini, kalau misalnya saya lihat itu kan di jurusan yang kita punya gitu ya, ada administrasi rumah sakit, ada farmasi, terus ada manajemen logistik, terus ada TRM juga, teknologi multimedia. Itu kan sebenarnya kalau misalnya saya yang melihatnya ya itu kan kayak satu kesatuan gitu ya. Betul. Artinya misalnya sebuah usaha gitu rumah sakit itu bisa ada dari farmasi obat-obatannya, kemudian ada farmasi itu diatur dalam manajemen logistiknya. Ada logistiknya untuk perbekalannya, betul. Kemudian misalnya di dalam itu ada administrasinya juga. Betul. Kemudian untuk pemasarannya itu mungkin bisa mengkayak multimedia kalau di zaman digital sekarang. Kalau saya sih nangkepnya gitu, kalau Pak Feby nangkepnya gimana? Jadi gini ya, prodi-prodi yang saat ini ada di Politeknik Bakti Kartini itu adalah seperti puzzle. Puzzle yang kalau dikaitkan satu dengan yang lain akan membentuk suatu unit sebetulnya, unit usaha. Betul, salah satunya adalah rumah sakit, bisa di unit yang lain sebetulnya. Tetapi memang karena core bisnis kita adanya dari rumah sakit dan klinik, maka barang dagangannya juga tentang kesehatan. Jadi contoh ya misalnya prodi unggulan kita nomor 1 adalah farmasi. Nah, farmasi itu dari mulai hulu ke hilir, nggak mungkin orang farmasi semua yang ngerjain. Semuanya dari mulai ngurusin pasien, barang datang, obat datang, itu kan juga butuh sesuatu yang lebih dari sekedar farmasi. Makanya ada penyokong yaitu teman-teman logistik, membantu untuk menjadikan satu kesatuan. Barangnya betul dari farmasi, tapi kan tentang pengiriman barang kan nggak mungkin orang farmasi yang ngerti. Iya, Ya kan, shippingnya perlu dibantu oleh teman-teman logistik. Apa kaitannya sama administrasi rumah sakit? Tentunya yang namanya rumah sakit itu butuh tenaga administrasi di front office, dan terutama juga yang paling krusial di sana adalah rekam medis. Kenapa kita nggak bikin D3 rekam medis? Karena selain rekam medis, administrasi rumah sakit mengakomodir tentang administrasi pendaftaran, FO, customer service. Di situ masuk semua. Jadi satu kesatuan menjadi administrasi rumah sakit kita globalkan. semua ada perannya masing-masing. Betul. Dan yang hebatnya adalah yang terakhir yaitu tentang teknologi rekayasa multimedia. Salah satu irisannya betul untuk marketing, tetapi yang paling penting adalah tentang SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Jadi setiap
bagiannya itu harus tersinkronis dengan sistem. Nah, siapa yang ngerti itu? Orang teknologi rekayasa multimedia. Jadi boleh dibilang saat ini teman-teman dari Politeknik Bakti Kartini sedang mengusung misi, yaitu menjadi politeknik yang mempunyai nafas di kesehatan, walaupun yang masuk prodi kesehatan cuma 2, farmasi dan administrasi rumah sakit. Tapi logistiknya logistik medical logistik, dan juga TRM-nya rekayasa multimedianya untuk sistem informasi di kesehatan. Gitu kira-kira Mas Rizky. Oh, I see. Semuanya punya masing-masing. Kemudian nih terkait dengan kesehatan gitu ya. Baik. Kita kan 2 tahun lalu 2 tahun lalu lah. 3 tahun lah ya. 3 tahun lah ya ada pandemi. Betul. Terus sekarang udah istilahnya udah mulai dibebaskan. Apalagi udah vaksin juga udah mulai masif. Tapi masih ada orang yang punya kebiasaan untuk walaupun udah bebas masker tapi kayaknya masih lebih enak pakai masker gitu kan. Masih terbiasa yang dengan new normal kemarin kesehatan. Kalau apabila itu tren kesehatan ke depan tuh gimana? Baik, menggunakan masker itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak terbantahkan sampai kapanpun saat ini. Walaupun itu sudah tidak ada COVID. Jadi menggunakan masker itu menjadi suatu tren saat ini, di mana bukan untuk COVID, tapi untuk melindungi diri kita dari bakteri, dari kuman yang mungkin bisa masuk. Makanya di dalam masker sendiri ada yang 2-play, 3-play, 4-play, or 5-play. Jadi ada yang 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis. Bahkan ada yang sampai pakai serat karbon sendiri yang punya untuk medical ya. Karena kan di situ kan kalau ada yang bedah segala macam itu kan butuh yang lebih dari itu. Sedangkan kalau untuk kami di kesehatan di rumah sakit tidak ada pandemi, pada saat bekerja ketemu pasien kita rata-rata sudah pakai masker sebetulnya. Cuma akhirnya menjadi sangat masif ketika ada COVID. Semua tadi yang aplikasi kesehatan semua tiba-tiba peduli tentang kesehatan. Kalau Mas Rizky bisa sampling dan juga bisa tarik ke belakang, produsen masker dulu nggak sampai 10 atau 11 produsen di Indonesia. Begitu COVID, ratusan. Dari mulai yang scuba, yang medis, semuanya. Apapun. Dan hebatnya di Tiongkok membuat pabrik masker hanya dalam waktu 1 pekan. Pabriknya. Bukan maskernya. No. Pabriknya. Pabrik itu kan ada isi, ada manajemen, ada orang-orangnya, ada bahannya. Itu 1 minggu. Karena mereka bertindak sangat luar biasa cepat, jadi untuk membuat suatu kajian itu mungkin hanya beberapa jam saja diputuskan karena dana dari pemerintah China, langsung jadi cepat sekali. Jadi sampai hari ini cukup banyak kalau bisa dicek masker-masker yang produksi China. Tapi Indonesia harusnya sih sudah melepaskan diri dari produk-produk dari luar ya, karena sudah banyak sekali yang bisa produksi masker sendiri. Gitu. Sudah bisa lah. Harusnya nggak ketergantungan lah kita gitu. Nggak kurang-kurang lah. Cuman beliin masker doang mah. Gitu. Local pride juga udah mulai digembleng. Local pride luar biasa. Kayaknya kalau dulu itu kan ada trennya tuh, kalau mungkin ya dulu tuh ya zaman 2015 ke atas tuh kan barang-barang impor yang murah gitu kan. Betul. Ini murah nih dapat segini, tapi sekarang kayaknya orang lebih pada local pride gitu loh. Kayaknya kalau pakai brand ini bangga gitu, ada betul. sendiri. Ya sama kayak sepatu lah. Dulu kita udah sangat senang sekali ya kalau misalkan pakai sepatu Cibaduyut apa segala macam ya. Padahal produk Cibaduyut dimerekin ternyata jadi Adidas kah bola pada saat Piala Dunia. Produksi Cicalengka, Bandung. Iya. Garut, Tasik, mereka produksi bola. Kalau nggak salah waktu mulai dari di Jerman sama di waktu Piala Dunia di Jepang Korea. 2002. Iya. Itu yang bikin Indonesia bolanya. Indonesia. Indonesia itu sering banget dapat orderan tapi tanpa merek. Di luar akhirnya mereknya dipakai. Tapi sebenarnya yang bikin kita.
Itu ya, itulah murah hati kali ya orang Indonesia ya. Akhirnya dimerekin, balik lagi ke Indonesia mahal jadinya. Mahal juga. Cuma dikasih merek aja. Udah 18 tahun lah jadi pelajaran lah harusnya. Luar biasa itu. Harusnya kita belajar lebih dari itu. Local pride memang harus ditingkatkan. Iya. Profit. Karena ini kan momentum juga ya 2023 yang katanya sempat dianggap masa-masa kegelapan, Resesi gitu kan. Siap. Nah, itu kan sekarang kalau sudah di warning dari depan harusnya sudah ada persiapan. Yes, jadi gini, resesi itu untuk yang consumer, ya. Orang yang nggak produce itu akan pusing. Tapi ketika orang itu berpikir kita yang memproduksi sendiri, saya rasa nggak ada masalah kok. Siapa yang produksi cabai, siapa yang produksi bawang, siapa yang nanam cabai bawang sudah produksi ya salah. Siapa yang bikin bahan baku obat apa, siapa yang menyelenggarakan minyak bumi dan segala macam. Saya rasa kalau nggak ada kartel dan cukong, saya rasa aman sih. Aman ya harusnya. Ya. Harusnya aman sih. Cuman karena masih ada permainan. Seperti itulah. Beras aja masih impor kan? Iya sih. Padahal Karawang kurang besar apa? Iya, Karawang gede loh. Cianjur kurang lebar apa? Ya iya kan? Cianjur Luar betul. biasa. Bahkan Padang pun juga pemasok beras. Kurang apa? Padang ya? Padang banyak. Cukup banyak. Jadi lumbung padi Indonesia waktu zaman Pak Harto itu adalah lumbung padi terbanyak dan terbesar di Asia Tenggara. Dan itu semua mengakui itu. Cuma saya nggak tahu di era siapa dan kenapa tiba-tiba menjadi kita pengimpor beras, bukan pengekspor. Kayaknya sih itu udah mulai dibikin lagi lumbung padi ya kan, sempat ada wacana dari Kementerian Pertahanan ya itu. Betul. Nah, itu. Jadi ya memang yang namanya pangan itu kan betul-betul menjadi salah satu senjata kita untuk bisa bertahan hidup. Ya, sedang agraris. Sekarang apa sih yang nggak ada di Indonesia? Kira-kira apa yang nggak ada Mas Rizky? Kalau dibilang nggak ada nanti saya dibalas ada lagi. Ya, kira-kira apa sih yang kita nggak punya gitu? Orang pinter banyak. Orang pinter ada. Banyak. Resource banyak. Source banyak. SDM, SDA, sumber daya alam, apalagi pariwisata. Surga dunia. Surga dunia tanda kutip, betul. Apalagi yang kurang Indonesia? Yang kurang mungkin kita adalah kesadaran untuk bisa mandiri. Mungkin ya, versi saya gitu kan. Kok kita masih bergantung sama orang lain. Dan sekalinya ada misalnya sudah terbiasa dengan kebiasaan impor itu, belum ada kesadaran kalau misalnya kayaknya bagus yang lokal gitu deh. Karena kita kadang kalau ngelihat barang yang luar itu cenderung lebih murah, jadi kita tertarik. Gila ngeliat barang mahal, mendingan yang ini dong yang lebih murah walaupun impor. Satu itu, yang kedua adalah brand. Kita kurang kuat dalam membranding sesuatu. Coba, sesimpel itu Nike bikin anchor, bikin jangkar ke otak dan mata kita, cuma hanya tanda checklist satu. Luar biasa. Tapi gengsinya orang make itu kayak gimana? Ya itu makanya kalau checklist 2 apalagi centangnya warna biru itu kan beda ya. Dia nggak dibalas ya? Iya nggak dibalas. Nyesek banget ya. Iya, kira-kira seperti itu Mas Riki. Jadi branding tuh luar biasa. Untungnya sekarang kita udah punya ini ya, timnas aja udah pakai aparel sendiri. Betul, ya. Keren tuh timnas punya aparel sendiri. Udah punya pergerakan sendiri, udah punya idealisme. Udah nggak pakai Puma lagi. Udah mau Puma lagi. Ini zaman kapan tuh Puma timnas? Senang banget ya kita endorse ya Puma gratis. Lumayan kan? Dapat exposure. Iya, lumayan tuh. Oke. Kayaknya lumayan banyak nih yang mesti pengen kita bahas, tapi mungkin kita pecah-pecah jadi berapa part. Oke, sekarang saya mau kasih pertanyaan singkat nih. Saya akan sebut satu kata, Bapak balas dengan satu kalimat boleh. Baik. Indonesia. Indonesia negara besar, masyarakatnya baik,
tapi mentalnya belum baik. Eh, Masa emas 2045. 2045 itu adalah masa di mana seharusnya Indonesia sudah merdeka dari apapun dan juga harusnya bisa menjadi masa emas bagi generasi Z saat ini. Ini. Oke. Dunia maya. Semua yang terjadi saat ini adalah hasil nyata dari pemikiran orang-orang, di mana dunia maya menjadi dunia nyata buat anak-anak. Oke, terakhir penonton kita sendiri, netizen. Penyokong abadi, apapun respon dan reaksinya kita butuh kalian. Silakan kalau yang mau titip komentar, kita bertukar opini boleh. Ya, sekian saja dari saya dan Pak Feby. Terima kasih, kita langsung bungkus saja. See you in next backstory.